Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprita James Paningrum, NIM 171011 akan menjelaskan tentang studi kelayakan dan aspek pasar. Sistematika mengkaji kelayakan suatu proyek yaitu yang pertama yaitu memantau peluang, yang kedua yaitu melihat keperluan, yang ketiga yaitu mengkaji pendahuluan, yang keempat yaitu kerangka acuan, dan yang terakhir yaitu studi kelayakan. Yang pertama yaitu tujuan, kriteria, dan aspek pengujian. Pengujian kelayakan suatu proyek ini bertujuan untuk mempelajari usulan dari segala segi secara profesional agar diterima dan dilaksanakan serta mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu kriteria kelayakan. Kriteria kelayakan ini erat hubungannya dengan keberhasilan, dan hal ini berbeda dari satu sudut pandang yang berbeda. Contohnya yaitu masyarakat akan memandang keberhasilan proyek itu dari partisipasi dalam kegiatan usaha, sedangkan pemilik proyek itu memandang suatu keberhasilan proyek itu dari aspek finansialnya. Sedangkan bagi pemerintah, keberhasilan suatu proyek itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di sekitar masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu identifikasi dan formulasi gagasan. Suatu gagasan ini muncul karena pemilik usaha melihat adanya kesempatan. Sungguhnya gagasan ini dapat datang dari mana saja dan dari lingkungan mana saja. Gagasan yang lulus umumnya itu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sejalan dengan garis besar dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu keperluan yang mendesak. Yang ketiga yaitu memiliki arti khusus seperti pengujian teknologi baru. Yang keempat yaitu sumber daya mampu mendukung proyek tersebut. Yang kelima yaitu keperkiraan keberhasilan cukup besar. Selanjutnya yaitu aspek, mutu, dan jangkauan. Aspek yang dikaji tergantung dari tujuan pengkajian yang diinginkan. Misalnya, studi kelayakan investasi itu dari perusahaan swasta yang menekankan aspek finansialnya. Sedangkan mutu pengkajiannya, mutu ini tergantung mereka yang mengerjakan serta tersedianya data informasi dari proyek tersebut. Selanjutnya yaitu jangkauan pengkajian. Jangkauan pengkajian kelayakan proyek ini bertujuan untuk membangun fasilitas produk baru yang tidak terbatas pada periode siklus proyek. Sedangkan materi yang selanjutnya yaitu sistematika dan format. Sistematika dan format ini merupakan analisis manfaat yang diperoleh dan dibandingkan dengan biaya serta beban apapun secara mendalam. Materi selanjutnya yaitu pengkajian pendahuluan. Pengkajian pendahuluan ini bertitik tolak dari pemahaman oleh PMI. Maka langkah pertama yang harus dikerjakan dalam rangka mengembangkan, menyaring, dan mengkaji gagasan pada tahap konseptual. Dalam interpretasi pengkaji pendahuluan dilakukan penjabaran garis besar gagasan, identifikasi manfaat dan biaya, identifikasi lingkup kerja, sedangkan peninjauan terhadap permasalahan dan hambatan. Sedangkan yang materi selanjutnya yaitu kerangka acuan. Kerangka acuan atau term of reference merupakan rumusan pokok tujuan dan lingkup gagasan, hasil dari pengkajian pendahuluan yang dituangkan dalam dokumen. Bila tenaga untuk mengerjakan suatu studi kelayakan ini di dalam organisasi pemilik tidak cukup, maka dokumen ini diserahkan kepada pihak lain atau konsultan sebagai pegangan pokok, yaitu format studi kelayakan.
Format studi kelayakan ini karena keragaman proyek, maka sulit menentukan suatu kerangka umum yang membuat sistematika dan ketentuan aspek-aspek apa yang harus mendapatkan sorotan dalam suatu studi kelayakan. Oleh karena itu, pengkajian hendaknya disesuaikan dengan jenis proyek serta tujuan yang spesifik. Misalnya, untuk investasi dalam bidang usaha dan industri, nanti akan direalisir dengan membangun proyek serta kelangsungan unit usaha yang dihasilkan, dan lingkup studi minimal akan meliputi aspek analisis pasar, teknis, finansial, dan ekonomi. Sebagai contoh berikut adalah kerangka format studi kelayakan proyek pembangunan instalasi yang menghasilkan produk, yaitu yang pertama, merumuskan gagasan yang timbul menjadi proyek. Yang kedua yaitu mengadakan pengajian aspek pasar untuk meminta perkiraan penawaran dan permintaan tingkat harga. Yang ketiga yaitu menentukan beberapa lama unit usaha hasil proyek. Yang keempat yaitu menentukan ruang lingkup proyek seperti kapasitas, instalasi, pemilihan teknologi. Yang kelima yaitu membuat perkiraan kurun waktu serta jadwal pelaksanaan proyek. Yang keenam yaitu membuat perkiraan proyek pertama dan ongkos produksi. Yang ketujuh yaitu analisis finansial. Yang kedelapan yaitu indikasi macam dan sumber dana. Yang kesembilan yaitu menyiapkan AMDAL, bila mana ada tanda-tanda proyek berpengaruh pada lingkungan hidup. Yang kesepuluh yaitu membuat kesimpulan menarik. Selanjutnya yaitu kelayakan dan tahap persiapan proyek. Langkah ulang pada proses studi kelayakan yang pertama yaitu survei pasar. Yang kedua yaitu teknik atau engineering. Yang keempat yaitu finansial dan ekonominya. Yang pertama yaitu aspek pasar. Proses pengajian aspek pasar yang pertama yaitu menilai situasi. Suatu keputusan aspek pasar haruslah didasari dengan pengertian dan pemahaman atas situasi dan perkembangan dunia usaha pada umumnya pada aspek pasar. Yang pertama yaitu sifat pasar. Sifat pasar itu seperti pasar persaingan, pasar monopoli, pasar setengah monopoli, pasar bebas, dan pasar lain-lain. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini contohnya yaitu lapisan masyarakat pembeli dan sebab atau dorongan dan motivasi untuk membelinya. Selanjutnya yaitu kapan dan di mana volumenya berdasarkan musiman atau relatif tetap. Selanjutnya yaitu market environment. Market environment ini contohnya politik dan peraturan, seperti peraturan yang ada atau sedang dilaksanakan. Yang kedua yaitu sosial ekonomi, seperti perubahan komposisi kependudukan. Yang ketiga yaitu teknologi atau seperti kemajuan aspek teknologi. Selanjutnya yang kedua yaitu menyusun program pengajian. Menyusun program pengajian ini yang pertama yaitu segmen pangsa pasar. Segmen pangsa pasar ini dijadikan sasaran. Selanjutnya yaitu pola dan jaringan distribusi. Sejauh mana jaringan distribusi yang direncanakan itu, dan yang kedua yaitu bagaimana pola distribusi atau menggunakan pengecer atau menggunakan yang lainnya. Selanjutnya yaitu promosi, pemilihan cara dan media promosi. Promosi secara besar yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data dan informasi. Contohnya yang pertama yaitu catatan internal. Ini berasal dari catatan internal perusahaan. Selanjutnya data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk keperluan pengajian khusus. Yang ketiga yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang pengumpulannya, yang pencatatan dan penentuan spesifikasinya dilakukan bukan oleh pemakai, tapi oleh pihak lain. Yang selanjutnya yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini terbesar berasal dari badan pemerintah. Selanjutnya yaitu menilai kualitas data. Menilai kualitas data ini kualitas hasil akhir analisis seperti besar
besarnya tergantung pada kualitas data yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu survei pasar. Survei pasar itu dilakukan dengan cara menentukan sasaran menjadi objek survei, memilih skema sampling, menyiapkan pertanyaan, dan menerima menyaring jawaban dari responden. Materi yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan studi kelayakan proyek. Aspek pasar dan studi kelayakan proyek ini yang pertama yaitu penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan ini dirinci menjadi area dan spesifikasi produk. Yang kedua yaitu permintaan masa depan dan saat ini. Yang ketiga yaitu konsumen. Yang keempat yaitu penawaran. Selanjutnya pangsa pasar dan persaingan. Pangsa pasar itu menentukan sasaran pangsa pasar yang ingin diraih. Persaingan dalam hal ini diperlukan sebagai berikut, yaitu monopoli, setengah monopoli, persaingan bebas. Yang kedua yaitu identifikasi perusahaan pesaing. Yang ketiga yaitu jumlah serta kualifikasi produk. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran tuh bisa dilakukan dengan cara promosi, bisa dilakukan dengan cara distribusi. Distribusi ini dilakukan dengan cara eceran, grosir, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu analisis permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu hukum permintaan menerangkan bahwa apabila harga suatu komoditas naik, maka jumlah komoditas yang diminta itu akan turun. Selanjutnya yaitu elastisitas. Tanggapan jumlah permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harga merupakan faktor yang amat penting bagi suatu perusahaan. Namun, dapat pula terjadi penurunan harga komoditas, maka mengurangi total pendapatan dari perusahaan yang bersangkutan dengan fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu penawaran. Penawaran adalah jumlah komoditas yang ditawarkan oleh pasar. Adapun hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga suatu komoditas naik, maka jumlah komoditas yang ditawarkan akan meningkat dengan catatan bahwa variabel tersebut tetap. Terus yang terakhir yaitu harga keseimbangan. Harga keseimbangan tercapai bila permintaan bertemu dengan penawaran yang dapat ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Sekian presentasi dari saya, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.